Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sang Ayu Made Candrakirti, ekor NIM 076 dari kelompok 3 akan menjelaskan materi dari kelompok kami tentang sistem rangka dan sistem saraf. Yang pertama, bagian A, pengertian rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot. Fungsi rangka antara lain yaitu sebagai bentuk postur tubuh, melekatnya otot, perlindungan organ-organ dalam yang lunak, bekerja secara simultan dengan otot dan sistem saraf. Tulang sendiri memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam secara berturut-turut, seperti periosistem tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang. Sementara 5 bentuk tulang diantaranya yaitu tulang pipi, tulang pendek, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Selanjutnya, rangka manusia dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, rangka tengkorak. Rangka badan berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh bagian dalam. Rangka badan terdiri atas 33 ruas tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Yang kedua yaitu rangka anggota gerak seperti untuk berjalan, lari, mengambil benda, dan lain-lain. Rangka anggota gerak meliputi rangka anggota gerak bagian atas, terdiri atas tulang pengupil, lengan atas, hasta, pergelangan tangan, telapak tangan, dan ruas jari tangan. Lalu selanjutnya anggota gerak bagian bawah tersusun atas tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, betis, pergelangan kaki, telapak kaki, dan ruas jari kaki. Yang ketiga yaitu rangka kepala. Rangka kepala terdiri atas beberapa tulang, yaitu tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, tulang baji, tulang air mata, tulang pipi, tulang hidung, rahang atas, rahang bawah, dan tulang lidah. Lalu selanjutnya bagian B, fungsi rangka pada manusia. Yang pertama, memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh. Yang kedua, tempat pembentukan sumsum tulang. Yang ketiga, penyimpanan mineral. Yang keempat, sebagai fungsi imunologis. Yang kelima, sebagai tempat melekatnya otot. Yang keenam, sebagai pelindung organ-organ. Yang ketujuh, tempat menghasilkan sel darah merah. Bagian C, struktur dan jenis-jenis tulang. Tulang merupakan komponen utama penyusun rangka manusia. Sebagai penyusun rangka, tulang memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam secara berturut-turut, yaitu periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprita Laura dengan NIM 2001414077. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Sang Ayu Made Candrakirti, yaitu jenis-jenis tulang. Tulang pertama yaitu tulang panjang. Tulang ini memiliki rongga dan memiliki tanggung jawab sebagai tulang yang menopang kerangka tubuh manusia. Yang kedua yaitu tulang sesamoid. Tulang ini merupakan tulang yang tertanam pada tendon atau jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang. Tulang bulat kecil ini pada umumnya terdapat pada tulang tangan, tulang kaki, dan tulang lutut. Tulang sesamoid ini berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan sendi dan mengefisiensi sendi. Yang ketiga yaitu tulang pipi. Tulang ini bentuknya sangat tipis, tetapi bentuk dan ukurannya juga sangat bervariasi. Tulang ini memiliki kemampuan yang melindungi area permukaan otot dari tulangnya.
Yang keempat yaitu tulang pendek. Tulang ini memiliki bentuk kira-kira sepanjang lebar. Bentuknya seperti dadu ataupun bundar. Tulang ini memiliki tugas pokok yang memungkinkan kita untuk menggerakkan tubuh. Yang kelima yaitu tulang tak beraturan. Macam tulang berdasarkan bentuk selanjutnya adalah tulang tak beraturan. Tulang ini tidak memiliki bentuk sesuai dengan tulang panjang, tulang pipih, dan tulang pendek. D. Cara menjaga kesehatan tulang. Setelah kita memahami bentuk tulang dan berbagai macam kerangka tubuh manusia, kita juga harus memahami bagaimana cara menjaga kesehatan tulang. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan tulang antara lain, yang pertama yaitu banyak mengkonsumsi kalsium dan vitamin D. Yang kedua, rajin berjemur di sinar matahari pagi. Yang ketiga, sering mengkonsumsi sayuran. Yang keempat, menjaga berat badan. Yang kelima, latihan beban dan latihan kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah Anwar dengan akronim 080 dari kelompok 3. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan teman saya Prita Laura, yaitu pengertian saraf. Sistem saraf merupakan suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf atau neuron. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon memelihara fungsi tubuh. Pada umumnya, sistem saraf berfungsi mengatur misalnya kontraksi otot, perubahan alat-alat tubuh, bagian dalam yang berlangsung dengan cepat, dengan kecepatan sekresi beberapa kelenjar endokrin. Fungsi sistem saraf. Fungsi yang paling utama adalah untuk menerima, mengelola, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Bagian sistem saraf atau gerak tubuh merupakan hasil dari penghantaran impuls oleh saraf yang menimbulkan tanggapan dan kemudian disampaikan oleh saraf motorik dalam bentuk gerak. Sistem saraf terbagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat berfungsi menerima informasi dari semua area tubuh dan kemudian mengkoordinasikan seluruh arus lalu lintas tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Organ tubuh yang termasuk dalam sistem saraf pusat manusia meliputi saraf otak. Otak merupakan organ yang sangat penting dan memiliki fungsi-fungsi yang kompleks seperti kecerdasan, kesadaran, ingatan, dan lain sebagainya. Bagian saraf otak yaitu 1. Cerebrum atau otak besar, brainstem, diencephalon, cerebellum biasa disebut otak kecil. Sel saraf neuron. Neuron merupakan sel-sel yang sangat kompleks meskipun sangat beragam strukturnya. Meskipun sel saraf mempunyai badan sel atau cell body yang fungsinya sangat penting dalam kerja sistem saraf. Neuron terdiri dari beberapa bagian, yaitu dendrit, badan sel, the cell body, akson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dengan akronim 078. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Nurul Fatimah Anwar. C. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan kelanjutan dari medula oblongata. Bagian ini terus berlanjut ke belakang sampai tulang belakang. Panjang sumsum tulang belakang sekitar 42 cm sampai 43 cm. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh rongga tulang belakang dan dilapisi oleh meninges. Nomor 2. Sistem
sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan kumpulan saraf lanjutan dari otak dan spinal cord. Sel-sel saraf ini membawa impuls dari dan ke saraf pusat. Saraf tepi berfungsi menghubungkan respons sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. Bagian A, sistem saraf otonom. Tidak semua kerja sistem saraf terjadi secara sadar, seperti saraf-saraf yang mengontrol detak jantung, pupil mata, otot polos, dan lain sebagainya. Sistem saraf otonom terbagi menjadi dua macam, yaitu satu sistem simpatik dan yang kedua sistem parasimpatik. Bagian B, sistem saraf somatik. Sistem ini terdiri dari serabut saraf prefer. Fungsi saraf ini mengambil informasi sensorik atau sensasi dari organ prefer seperti kulit dan nantinya dibawa ke sistem saraf pusat. Pada saraf somatik juga terdiri serabut saraf motor yang keluar dari otak dan membawa pesan untuk menggerakkan tubuh yang dibantu oleh otot rangka. Misalnya, saat menyentuh termos panas, saraf sensorik membawa informasi bahwa ini adalah sensasi panas ke otak. Nah, setelah itu, saraf motorik memberitahu otak untuk menarik tangan dari termos panas tersebut. Keseluruhan proses ini terjadi kurang lebih dalam waktu 1 detik. Bagian D, gangguan dan kelainan pada sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia berfungsi sangat vital, tetapi sisi lain juga rentan mengalami masalah. Ada banyak macam gangguan otak dan saraf yang bisa mengacaukan lalu lintas pengiriman dan memproses sinyal neuron. Beberapa diantaranya adalah 1. Infeksi sistem saraf, yang kedua radang otak, yang ketiga meningitis, yang keempat Alzheimer, yang kelima vertigo, dan yang keenam lumpuh otak. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Firdayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti dengan ekor NIM 082. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Nur Halimah. 1. Infeksi sistem saraf. Infeksi saraf adalah bentuk penyakit infeksi yang menyerang sistem saraf. Sistem saraf itu sendiri terdiri dari sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, serta saraf tepi atau perifer. Disebut penyakit infeksi karena kondisi medis ini disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur. 2. Radang otak. Penderita yang terkena penyakit ensefalitis atau infeksi otak biasanya merasa demam dan sakit kepala yang berlebihan. Selain itu, perasaan mengantuk dan bingung kerap terjadi pada mereka. Penyebab penyakit ini adalah virus. 3. Meningitis. Penyakit meningitis merupakan kondisi ketika terjadi peradangan atau inflamasi pada selaput otak atau meningen. Umumnya, penyebab utama meningitis adalah virus, jamur, dan bakteri. 4. Alzheimer. Penderita penyakit ini akan ditandai dengan melemahnya daya ingat, apalagi yang baru saja terjadi. Karena penyakit ini menyerang memori yang baru-baru saja ia simpan. Mereka juga akan mengalami disorientasi dan perubahan perilaku. Misalnya, menjadi lebih agresif, penuntut, dan sangat mudah curiga terhadap orang lain. 5. Vertigo. Vertigo adalah gejala yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar yang muncul secara tiba-tiba. Pada kondisi
yang parah, gejala vertigo bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Penyebab vertigo bisa menyebabkan hilang keseimbangan dan disorientasi. 6. Lumpuh otak. Penyakit lumpuh otak atau biasa dikenal dengan nama cerebral palsy merupakan jenis penyakit syaraf yang cukup mengganggu, bahkan sangat mempengaruhi sistem koordinasi serta pergerakan tubuh. Penyebab terjadinya penyakit ini karena adanya masalah yang serius pada bagian otak besar, biasanya menyerang pada anak-anak. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.